Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 1. Randy Ardian Wicaksono, 2. Ani Muslimah, 3. Anissa Nur Kasanah, 4. Darwas Kita Putro, 5. Gonia Nur Rahmanita akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Yang pertama yaitu tentang ilmu muhkam wa al-mutasabih. Pertama, pengertian. Secara etimologis, kata muhkam berasal dari kata hakama dengan pengertian man'a, yaitu melarang untuk kebaikan. Muhkam di sini diartikan sebagai perkataan yang kokoh atau fasih yang dapat membedakan antara salah dan benar, juga antara kejujuran dan kebohongan. Inilah yang dimaksud pengertian muhkam secara umum. Sedangkan mutasabih secara etimologis diambil dari kata keserupaan, yakni keserupaan atau kesamaran antara dua hal. Dikatakan pula mutasabih adalah mutamasi atau sama dalam perkataan dan keindahan. Jadi tasyabuh al-kalam adalah kesamaan dan kesesuaian perkataan karena sebagiannya membetulkan yang lain. Pendapat ulama tentang ilmu muhkam wa al-mutasyabih. Para ulama memberikan contoh ayat-ayat muhkam dalam Al-Quran dengan ayat-ayat nasik. Ayat-ayat tentang halal, haram, hudud atau hukuman, kewajiban, janji, dan ancaman. Sementara untuk ayat-ayat mutasyabih, mereka mencontohkan dengan ayat-ayat mansuk dan ayat-ayat tentang asma Allah dan sifat-sifatnya. Para ulama berbeda-beda dalam memberikan pengertian muhkam dan mutasyabih, yakni sebagai berikut. 1. Ahlus sunnah wal jamaah mengatakan lafal muhkam adalah lafal yang diketahui makna maksudnya, baik karena memang sudah jelas artinya maupun karena dengan ditakwilkan. Sedangkan lafal mutasyabih adalah lafal yang pengetahuan artinya hanya dimonopoli Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia tidak ada yang bisa mengetahuinya. Contohnya terjadinya hari kiamat dan keluarnya Dajjal. 2. Arti huruf-huruf muqatta'ah. 3. Hanafiyah mengatakan lafal muhkam ialah lafal yang jelas petunjuknya dan tidak mungkin telah dinasak, dihapus hukumnya. Sedang lafal mutasyabih adalah lafal yang samar maksud petunjuknya sehingga tidak terjangkau oleh akal pikiran manusia ataupun tidak tercantum dalam dalil-dalil. 4. Ahlul fiqh. Pendapat sahabat Ibnu Abbas mengatakan lafal muhkam ialah lafal yang tidak bisa ditakwilkan kecuali satu arah atau segi saja. Sedangkan lafal mutasyabih adalah artinya dapat ditakwilkan dalam beberapa arah atau segi karena masih sama. Misalnya seperti masalah surga, neraka, dan sebagainya. 5. Mazhab salaf, yaitu para ulama dari generasi sahabat. Mereka berusaha untuk mengimaninya dan menyerahkan makna serta pengertiannya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi kaum salaf, ayat-ayat mutasyabihat tidak perlu ditakwilkan, sebab yang mengetahui hakikatnya hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka hanya berusaha mengimaninya. 6. Mazhab kalaf. Imam Huramain mereka berpendapat bahwa ayat-ayat mutasyabihat harus ditetapkan maknanya dengan pengertian yang sesuai dan sedekat mungkin dengan zatnya. Mereka mentakwil lafz istiwa atau bersemayam dengan maha berkuasa menciptakan sesuatu tanpa susah payah. Kalimat ja'a rabbuka atau kedatangan Allah dalam Quran surat Al-Fajr ayat 22 ditakwilkan dengan kedatangan perintahnya. Menurut Abdul Jalal, macam-macam ayat mutasyabihat ada 3 macam. 1. Ayat-ayat mutasyabihat yang tidak dapat diketahui oleh seluruh umat manusia kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Ayat-ayat mutasyabihat yang dapat diketahui oleh semua orang dengan jalan pembahasan dan pengkajian yang mendalam. 3. Ayat-ayat mutasyabihat yang hanya dapat diketahui oleh para pakar ilmu dan sains, bukan oleh semua orang, apalagi orang awam. Muhkam dan mutasyabih dalam hukum Islam dan implikasinya. Pengaplikasian ayat muhkam mutasyabih dalam wilayah fikih tidak hanya terbatas pada nasik dan mansuk saja. Karena ketika mengatakan muhkam, maka berarti maknanya sudah jelas. Dalam istilah usul fikih, hal ini disebut dengan mubayyin. Ayat yang dapat dipahami maknanya secara langsung sejak diturunkan dan tidak butuh penjelasan lain.
Bab muhkam al-mutasyabih. 1. Kesamaran dari aspek lafal saja. 2. Kesamaran dari aspek maknanya, seperti mengenai sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari kiamat, surga, neraka, dan sebagainya. 3. Kesamaran dari aspek lafal dan maknanya, yakni hikmah ayat muhkam mutasyabih. Muhkam, jika seluruh ayat Al-Quran terdiri dari ayat-ayat muhkamat, maka akan sinalah ujian keimanan dan amal karena pengertian ayat yang jelas. Yang kedua, memudahkan manusia mengetahui arti, maksud, dan menghayatinya. Mutasyabih menjadi motivasi untuk terus-menerus menggali berbagai kandungan Al-Quran sehingga kita akan terhindar dari taklid, membaca Al-Quran dengan khusyuk sambil merenung dan berpikir ayatnya, yaitu nasikh wa al-mansukh. Secara etimologi, nas adalah menghilangkan atau memindahkan. Pengertian ini diambil yang merujuk pada ayat Al-Quran, yaitu Allah menghilangkan apa yang dimansuhkan oleh setan itu dan Allah menguatkan ayat-ayatnya. Quran Surat Al-Hajj ayat 52. Secara terminologi, mana Al-Khatam menyebutkan nas adalah mengangkat atau menghapuskan hukum syar'a dengan dalil hukum khitab syar'a yang lain. Dari pengertian nas secara etimologi dan terminologi dapat disimpulkan bahwa nas mansukh adalah mengangkat hukum syar'a dengan dalil syar'a yang datang kemudian. Maksudnya, hukum atau undang-undang yang terdahulu dibatalkan atau dihapus oleh undang-undang baru, sehingga undang-undang yang lama tidak berlaku lagi. Macam-macam nas mansukh. Yang pertama yaitu nas Al-Quran bil Al-Quran, yaitu suatu kasus yang bisa kita lihat pada kasus penetapan hukum masalah arak atau khamar yang pada mulanya Al-Quran hanya menyampaikan tentang positif dan negatifnya khamar tersebut. Kemudian Al-Quran meminta kaum muslimin untuk tidak mabuk ketika sholat. Terdapat dalam Quran Surat An-Nisa ayat 43. Yang kedua yaitu nas Al-Quran bil as-sunnah. Muncul persoalan dalam kajian nas mansukh ini masuk pada wilayah nas Al-Quran dengan sunnah. Imam Malik, Abu Hanifah, dan Imam Ahmad menerima nas model ini, meskipun hanya nas Al-Quran dengan hadis mutawatir. Sementara Imam Syafi'i, Ahli Zair, dan sebagian kelompok Imam Ahmad menolaknya, karena alasan tingkat kependudukan sunnah yang tidak sebanding dengan Al-Quran. Yang ketiga yaitu nas al-sunnah bil Al-Quran. Contohnya, ketika tradisi Nabi yang masih berkiblat di Bait Al-Maqdis dan 6 bulan kemudian setelah hijrah ke Madinah, maka turunlah ketetapan dari Al-Quran. Terdapat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 144. Yang keempat yaitu nas as-sunnah bil as-sunnah, yaitu suatu hukum yang didasarkan sunnah kemudian dinas dengan dalil syar'a dari sunnah juga. Contohnya, larangan ziarah kubur yang dinas menjadi boleh, seperti pada hadis berikut. Dahulu aku melarang kalian berziarah kubur, sekarang berziarahlah. Terdapat dalam hadis riwayat At-Tirmizi. Syarat-syarat nas mansukh. Yang pertama, hukum yang dibatalkan itu adalah hukum syar'a. Yang kedua, pembatalan itu datangnya dari kitab atau tuntunan syar'a yang hukumnya mansukh. Yang ketiga, pembatalan hukum itu tidak disebabkan berakhirnya waktu berlakunya hukum. Yang keempat, sebagaimana yang ditunjukkan kitab itu sendiri. Yang kelima, kitab yang menas itu adalah datangnya kemudian dari kitab yang dinaskan. Yang keenam, hukum yang dinaskan bukan suatu hukum yang disepakati akal sehat tentang baik dan buruknya. Sebab-sebab nasi mansukh. Ada 3 sebab nasi mansukh. Yang pertama yaitu karena adanya sebuah hukum syar'i. Yang kedua karena adanya pertentangan atau ta'arud antara satu hukum dengan hukum lainnya. Yang ketiga, al-ayat al-mansukh itu turun lebih dahulu daripada al-ayat al-nas. Hikmah nas mansukh. Yang pertama yaitu meneguhkan keyakinan bahwa Allah tidak akan terikat dengan ketentuan-ketentuan yang sesuai dengan logika manusia.
Sehingga diharapkan dari keberadaan nasi dan mansuh ini akan mampu meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Dia adalah yang Maha menentukan. Yang kedua, kita semakin yakin bahwa Allah Maha Bijak, Maha Kasih, Maha Sayang. Karena memang pada kenyataannya hukum-hukum nas dan mansuh tersebut semuanya untuk kemaslahatan dan kebaikan manusia. Selanjutnya yaitu mengetahui proses tasyri' atau penetapan dan penerapan hukum Islam dan untuk menelusuri tujuan ajaran serta ilatul hukmi atau alasan ditetapkannya suatu hukum. Dan yang terakhir yaitu untuk mengetahui perkembangan tasyri' menuju tingkat sempurna sesuai dengan perkembangan dakwah dan kondisi umat Islam. Teman-teman sekalian, hari ini kita sudah belajar tentang ilmu muhkam wa al-mutasyabih, mulai dari pengertian, pendapat ulama, macam-macam, terus ada pengaplikasiannya, sebab-sebabnya, hikmahnya, dan kita juga sudah belajar tentang nasi wal mansuh, mulai dari pengertian, macam-macam, syarat-syarat, sebab-sebab, dan hikmahnya. Apabila ada yang kurang jelas, boleh bertanya sesat di jalan. Sekarang kita lagi di rumah, bukan di jalan. Jadi, jangan bertanya karena tidak akan tersesat. Bercanda ya teman-teman. Kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan, nanti kita diskusikan bersama-sama. Sekian dari kelompok 3. Kalau ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.